Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Mama Sultan, ini mengenai statement dari Pak Nusron Wahid dari Menteri ATR BPN, bagaimana menanggapi ini, Pak? Ya. Apalagi dengan statement-statementnya dia ini yang sangat kontroversial dan akhirnya membuat resah masyarakat. Baik ya, saya harap para pejabat negara kali ini agar lebih berhati-hati ya dalam mengeluarkan statement dan pernyataan. Mobil khusus bagi di Kementerian Pertanahan ya, atau yang saat ini viral ya oleh Pak Nusron selaku Menteri Pertanahan ATR BPN. Nah, ini yang saya minta sekali bahwa jangan sembarang untuk mengeluarkan sebuah statement yang akhirnya meresahkan semua pihak. Nah, perlu harus dipahami ya, saya selaku Ketua Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, menyikapi hal ini, pernyataan-pernyataan itu, saya pikir inilah Pak Menteri ini harus memperdalam lagi yang namanya edukasi kebangsaan, memperdalam lagi yang namanya historical sejarah Nusantara ya. Yang harus saya garis bawahi bahwa di Nusantara ini tidak ada tanah yang terlantar. Di Nusantara ini tidak ada tanah yang tidak bertuan ya. Jadi Pak Menteri ini harus paham bahwa sebelum adanya Indonesia itu ada sebuah negara awal yang berbentuk kerajaan dan kesultanan ya. Pada proses penjajahan secara masif yang dilakukan oleh penjajah, oleh VOC waktu itu, memang tidak terang-terangan perang terbuka itu. Jadi kita dijajahin secara masif, secara manajemen, mereka berdalih dengan cara bisnis. Tetapi yang harus kita pahami bahwa sebelum adanya Indonesia, adanya negara awal berbentuk kerajaan kesultanan. Kalau hari ini negara Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, kalau kita mengacu kepada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti dari Sabang sampai Merauke ini di 38 provinsi kita ini adalah memegang teguh agama. Dan masing-masing agama ini mengajarkan yang namanya bab waris. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada seluruh para pejabat di ATR BPN ya, hati-hati dengan tanah di Nusantara, hati-hati ketika ingin memindahkan hak ya tanah-tanah kami ya, mobil khusus tanah kerajaan kesultanan ini harus dicerna dengan baik kan gitu, bahwa seluruh tanah Nusantara ini ada ahli warisnya. Jadi bukan berarti tanah terlantar atau tidak bertuan. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan negara penjajah yang masuk ke Nusantara itu memenangkan sebuah peperangan dan menjajah para kerajaan kesultanan. Hari ini kerajaan kesultanan statusnya masih merdeka ya. Jadi kerajaan kesultanan masih merdeka statusnya sampai hari ini Pak Nusron, karena Indonesia tidak menjajah kami. Jadi saya harapkan bahwa Indonesia mau 80 tahun di depan nanti ya, saya harap ada harmonisasi dan bersinergi. Bagaimana tanah-tanah ulayat lah, tanah swapraja, eks swapraja lah, atau disebutnya tanah kerajaan kesultanan dahulu ini bisa diharmonisasikan antara para raja dan sultan. Hari ini di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ada 40 raja yang semuanya asli raja, bukan budayawan ngaku raja, tapi memang raja sultan yang mempunyai otoritas wilayah dahulunya. Jadi saya harap ada komunikasi lah antara Pak Menteri dengan saya ya, ataupun dengan kami di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, karena kami yang memegang wilayah ulayat masing-masing wilayah kan begitu. Jadi saya harap sekali lagi pernyataan Pak Menteri saya harap bisa diperbaiki dan bisa memverifikasi dengan baik ya. Sekali lagi bahwa
ATR BPN hanya memanajemenkan atau satu lembaga negara yang hanya melegalkan dari sisi administrasi saja, tapi bukan pemilik ya. Sekali lagi bahwa ATR BPN bukan pemilik tanah. Dan dalam konstitusi Indonesia tidak memiliki tanah, hanya menguasai dan mengelola. Pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45, bumi air semua dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, 80 tahun ini apakah Indonesia yang memanajemenkan tanah-tanah leluhur kami sudah mensejahterakan bangsa kami atau rakyat kami? Sekali lagi, kami para Sultan Nusantara hari ini bangkit semuanya. Permasalahan mengenai tanah adat, tanah ulayat yang selalu berbenturan hari ini dengan program-program negara, maka kami mencoba untuk ayo harmonisasi, mari bersinergi agar bumi Nusantara ini tentram, agar Indonesia tidak terpecah belah, agar Indonesia ada keadilan. 80 tahun Indonesia segera harus bisa membuktikan, bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Jangan kebijakan-kebijakan itu selalu menyengsarakan rakyat, membebankan rakyat. Rakyat sudah susah hari ini, rakyat sudah bingung hari ini, mencari makan aja jadi susah, mencari nafkah sudah susah. Negara jangan memberatkan lagi atau mengeluarkan statement-statement yang menyakitkan rakyat, ya, yang rakyat merasa dizolimi lagi. Wabil khusus kami para Raja Sultan se-Nusantara, 80 tahun Indonesia akan berulang tahun besok tanggal 17 Agustus. Raja Sultan selalu di nomor 10-kan. Tapi kali ini saya harap Raja Sultan harus bersinergi dengan Indonesia. Karena apa? Karena Raja Sultan Nusantara merupakan pakunya Nusantara, jati diri dari Indonesia. Indonesia kuat karena ada wilayahnya yang besar. Wilayah yang besar harus didukung oleh kami, para pemilik bumi Nusantara, selaku stakeholder Nusantara, bagaimana NKRI tetap besar dan berdaulat, ya, sehingga Garuda dengan gagahnya terbang di Nusantara dengan tersenyum lebar tanpa ada yang tersakiti. Itu aja pesan dari saya. Saya Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Terja, Ketua Umum Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, menyapa Nusantara dan juga negara dari puncak Gunung Ciremai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.